Shalom teman-teman di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan Keluaran chapter yang ke-24. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru di tahun 2021 ini. Saya menghimbau kita semua untuk lebih dekat sama Tuhan karena begini, masalah makin banyak. Dunia ini masalahnya makin banyak dan makin ada berita-berita yang selalu berbeda, bertentangan, yang membuat orang bingung. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, makin dekat sama Tuhan, kita itu tidak terusikkan dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi kita hanya mendengarkan suara hatinya melalui firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa. Kami mau belajar tentang firman-Mu, firman yang hidup. Karena kami tahu manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami. Berikan kepada kami bukan hanya pengetahuan, tetapi pengertian. Tuhan, kami supaya bisa mendapatkan suatu treasure yang luar biasa daripada Engkau yang bisa mengubah hidup kami. Mari Tuhan, berbicaralah. Kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus. Amin. Oke, mari kita membaca dari Keluaran 24. Ayatnya nggak banyak, cuman ayat 1 sampai ayat 18. Ya. Mari kita baca dulu ayat 1 sampai ayat 8 dulu. Ini ada Alkitab bahasa Inggris saya sama Alkitab bahasa Indonesia ada di sini juga. Ya, sebab saya biasa memakai Alkitab bahasa Inggris untuk memberikan pengertian yang lebih lagi. Oke. Mari kita baca ayat 1 sampai ayat 8. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Ayat ke-1, berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Ayat 6. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Oke. Kalau kita melihat chapter ini, kita bisa tahu bahwa di sini yang namanya perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel itu disahkan. Oke. Sebelum itu Tuhan berbicara kepada Musa untuk naik ke atas gunung untuk menghadap Tuhan.
Di sini Tuhan bilang kamu datang sama Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Kita tahu siapa Musa itu, kita tahu siapa Harun itu, yaitu kakak daripada Musa. Nah, siapakah Nadab dan Abihu? Ternyata Nadab dan Abihu itu adalah anaknya Harun. Nanti kita lihat di dalam Imamat yang ke-10 ayat 1 dan 2, kita melihat Nadab dan Abihu ini mati. Kenapa? Karena mereka itu mempersembahkan, bahasa Inggrisnya itu unauthorized fire. Ya, dia mempersembahkan kepada Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan. Akhirnya mati. Tapi kita akan nanti belajar itu ya ketika kita belajar Imamat. Jadi Nadab dan Abihu ini adalah anaknya Harun. Dan siapakah 70 orang dari para tua-tua Israel? Oke. Para tua-tua Israel yang berjumlah 70 orang ini ternyata adalah pemimpin-pemimpin. Ingat, ketika Musa bertemu dengan mertuanya Yitro kan menyuruh Musa untuk membagi dalam beberapa kelompok jumlah dan ada leadernya, setiap leader ya. Dan 70 orang ini adalah pemimpin-pemimpin daripada setiap kelompok-kelompok itu. Dan Tuhan mengatakan, sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Tetapi mereka itu tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Kita tahu bahwa kenapa Tuhan menyuruh mereka menyembah dari jauh. Karena kita tahu bahwa Allah itu kudus adanya. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Allah. Kalau mereka melihat Allah, mereka bisa mati. Ya, kita akan belajar itu nanti ya. Nah, dikatakan di sini hanya Musa sendiri yang mendekat kepada Tuhan. Mereka tidak boleh mendekat. Bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Nah, kalau kita baca ini seolah-olah Tuhan, kamu kok pilih-pilih, ya? Kamu kok cuma pilih Musa aja yang disuruh naik. Mereka nggak boleh. Bahkan dikatakan tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Mengapa mereka tidak boleh naik bersama-sama dengan dia? Mengapa? Mari saya ajak buka di dalam Keluaran 20. Ayatnya yang ke-18 dan 19. Sebentar ya. Keluaran 20 ayat yang ke-18 sampai 19. Dikatakan seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Dengan kata lain, sudah Musa, kamu aja yang berbicara sama saya. Nggak usah Tuhan. Ya, itu keluar dari mulut mereka. Oke? Makanya hati-hati dengan apa yang kau keluarkan dari mulutmu. Amsal 21 ayat 23 mengatakan, barang siapa menjaga mulut dan lidahnya, menghindarkan jiwanya dari kesulitan. Di situ karena kita tahu bangsa Israel sendiri yang ngomong, Musa kamu aja yang ngomong sama saya, jangan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, oke, kalau kamu gak mau ngomong sama saya, kamu tunggu aja, kamu sampai di bawah kaki gunung aja, ya, kamu gak usah naik ke atas, tidak boleh naik bersama-sama dengan Musa. Oke, nah lalu datanglah Musa. Ayat 3, memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan. Ingat,
Di Keluaran 19 ayat yang ke-8, bangsa Israel juga berkata demikian. Ayat yang ke-8 dikatakan, kita akan melakukan apa saja yang Tuhan katakan. Itu di chapter 19. Di sini dikatakan lagi, apa yang Tuhan bilang akan kami lakukan. Kemudian kita lihat lagi di ayat yang ke-7, bangsa Israel itu juga mengatakan, kami akan melakukan apa saja yang Tuhan katakan. Ada tambahan lagi satu, kami akan mematuhinya. Bayangkan saudaraku, Tuhan berfirman melalui Musa. Musa membacakan peraturan-peraturannya. Mereka bilang, ya kami akan lakukan, kami akan taat. Nanti lihat seberapa jauhnya mereka taat. Ya, hati-hati, jangan sembarangan. Kalau bilang, oh aku mau saksi, oh aku mau melayani, ya sudah gembar-gembor duluan di depan umum, di depannya komsel atau di depannya satu kelompok persekutuan. Gembar-gembor dulu, aku yang mau melayani, aku mau ambil bagian. Nanti kita lihat orang yang gembar-gembor duluan itu justru akhirnya mereka gagal, ya. Tapi orang yang diam-diam melayani, kita lihat komitmennya itu pasti berjalan. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian setelah disuruh oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Musa? Kita melihat Musa di sini mempersiapkan altar. Karena gini, bukan, kalau janji itu bukan cuman mulut, ya, harus ada pengesahan. Jadi kita sudah tahu bahwa ada peraturan, ada hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel bilang, oke, kami akan melakukannya, kami akan mentaatinya. Itu tidak cukup, saudara. Tidak cukup hanya ngomong saja. Harus ada pengesahan. Ya. Nah, sekarang kita melihat pengesahannya itu gimana. Pengesahannya itu adalah Musa membuat sebuah altar. Ya. Di dalam altar itu dia itu memanggil, sebentar ya, kita baca ayatnya ya. Ayat 4. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu. Dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel, ya. Jadi dia bikin altar dengan 12 tugu karena suku itu, tiap tugu melambangkan satu suku Israel, dan Israel ada 12 suku. Jadi dia bikin 12 tugu. Oke. Kemudian disuruhnya lah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Mengapa dipilih anak-anak muda? Ya, orang-orang muda dari bangsa Israel. Dikatakan orang-orang muda itu, ini kebanyakan diartikan sebagai anak sulung daripada bangsa Israel. Karena begini, pada zaman itu hukum imam belum dibentuk. Imam belum dipilih, belum disahkan, belum dibentuk. Oke, karena belum dibentuk, maka Musa itu memilih anak-anak sulung bangsa Israel untuk melakukan dan membantu di dalam pelayanan mezbah. Oke. Jadi perhatikan, ada altar dan ada imam. Ada altar, ada imam. Saudaraku, altar Tuhan sekarang ada di mana? Altar Tuhan ada di dalam hati kita. Ingat firman Tuhan di dalam Korintus mengatakan, bukankah tubuhmu itu adalah bait Allah, ya, yang tinggal di dalam kamu? Jadi yang namanya altar itu ada di dalam kita. Siapakah
imam-imamnya. Imam-imam itu adalah kita sendiri. Di dalam Petrus dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi kita ini adalah imamnya juga, dan altar itu di dalam kita. Jadi ada satu pengesahan perjanjian Allah, yaitu ada altarnya, ada imamnya. Oke, lalu kita melihat apa yang dilakukannya. Oke, Musa kemudian membaca buku perjanjian. Kita melihat ayat yang ke-7. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kalau bahasa Inggrisnya itu namanya The Book of Covenant. The Book of Covenant. Ini huruf besar ya di dalam Alkitab saya. Berarti ini penting sekali. Buku apa itu? Buku perjanjian. Isinya apa? Isinya adalah hukum perdata, hukum sosial, hukum agama yang diterima oleh Musa. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Keluaran, bukan itu saja, ada 10 hukum Allah. Jadi di dalam buku perjanjian itu ada 10 hukum Allah dan hukum-hukum lainnya mengenai perdata, sosial, agama, ya, yang diterima oleh Musa mulai Keluaran 20 sampai Keluaran 23. Hukum-hukum semua itu ada sudah di dalam buku itu. Berarti waktu Musa menerima, diperkatakan kepada bangsa Israel, dan ternyata ada yang menulisnya, sehingga dimasukkan, dikompal menjadi satu buku. Ya, buku itu dibacakan. Oke. Nah, waktu buku itu dibacakan, kita melihat ayatnya yang ke-8. Musa mengambil darah itu, menyiramkannya kepada bangsa itu, ya, dipercikkan ya di bangsa Israel, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Saya mau mengajak saudara membuka Ibrani 9. Ibrani 9 ayatnya yang ke-19 sampai 22. Ya, saya bacakan ya. Ibrani 9 ayat 19 sampai 22. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu, ya, sama dengan yang kita pelajari Keluaran 24. Ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah diperciknya secara demikian dengan darah. Ayat ke-22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan apa? Dengan darah. Mengapa dengan darah? Kita lanjutkan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, jadi tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, saya mau mengajak saudara buka lagi sekarang di dalam Imamat 17, ayatnya ayat yang ke-11. Karena kehidupan ada di dalam darah. Oke. Dan aku memberikan darah ini kepadamu, oke, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Oke. Darah dipakai untuk mengadakan
pendamaian antara siapa? Antara Tuhan dan umat Israel pada saat itu, dan sekarang buat kita antara Bapa dan kita itu dibuat berdamai dengan perantaraan nyawa, dengan perantaraan darah, yaitu darahnya Yesus Kristus. Maka daripada itu, sekarang saya bawa saudara buka 1 Korintus 11. 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-24. Ya, 1 Korintus 11 ayat yang ke-24. Ini waktu perjamuan, ya. Perjamuan kudus Yesus dengan murid-muridnya. Yesus berkata apa di ayat 24? Inilah tubuhku yang diberikannya untuk kamu. Makanlah untuk peringatan akan aku. Do this in remembrance of me. Ayat 25 sama juga, ya, dia bilang, this cup is the new covenant in my blood. Di dalam cup ini, cawan ini, ada perjanjian baru di dalam darahku ini. Minumlah untuk peringatan akan aku. Jadi peringatan ini terus menerus sampai generasi ke generasi terus diperingatkan supaya kita mengingat kematian Yesus di kayu salib. Kita mengingat dia mati buat kita untuk supaya kita berdamai dengan Tuhan. Nah, di sini pengesahan di dalam Keluaran 24, pengesahan perjanjian antara Allah dan bangsa Israel, makanya harus menjadi darah, karena ini disahkan, dibikin perdamaian, dan harus dengan darah. Maka itu gambaran domba adalah gambaran Tuhan Yesus yang mencurahkan darahnya. Mari kita lanjutkan, ya. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, bukan saja Tuhan itu memberikan bangsa Israel hukum-hukumnya, bangsa Israel juga mempunyai satu tanggung jawab, yaitu apa? Harus mentaati. Tanggung jawabnya adalah mentaati semua hukum-hukum yang Tuhan sudah berikan. Oke? Dan perjanjian ini, makanya tadi saya kan ngomong, bukan cuman bicara saja. Waktu Musa ngomong, bangsa Israel bilang, ya kami akan melakukan, kami akan mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya. Ngomong tidak cukup, harus disahkan dengan darah. Oke, nah di sini kita lihat Tuhan itu pegang janjinya bangsa Israel. Oke, berapa banyak kita sering bilang, aku mau claim God's promise. Sebetulnya Tuhan yang harus claim promise kita loh. Kenapa? Karena kita ini yang sering tidak setia. Tuhan itu setia. Janjinya ya dan amin. Kamu tidak perlu ngeklaim. Kalau kamu dikasih janji sama Tuhan, Tuhan yang melaksanakan. Sebetulnya yang tidak setia itu adalah kitanya. Kitanya yang tidak setia. Ingat, sebetulnya Tuhan yang harus ngeklaim. Ayo, kamu janji, ya. Kamu janji sama saya. Nah, disinilah tanggung jawab bangsa Israel. Dia sudah ngomong, mereka sudah ngomong, ya Tuhan, aku mau taat, aku mau dengar. Di sini mereka punya tanggung jawab. Nah, sekarang saya mau membawa saudara ke Keluaran 6 ayat 6. Kita ingat, kita mau lihat lagi perjanjian Allah itu yang gimana, ya. Keluaran 6, bentar ya. Keluaran 6 ayatnya yang ke-6 sampai 8. Oke. Ingat, kira-kira dari sini kita melihat ayat 6 sampai ayat ke-8, ini janji Tuhan itu ada fase-fasenya. Oke, kita melihat ayat 6 sampai
mari kita baca. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Jadi begini, janji Tuhan yaitu fase, kan tadi saya bilang ada fase-fasenya. Oke. Fase yang pertama itu janji Tuhan itu di dalam Keluaran 1 ayat 18, bagaimana dia membawa keluar bangsa Israel, ya. Kita melihat di ayat yang kita masih di dalam Keluaran 8 ini, ya. Dikatakan di sini, aku akan membawa kamu, aku Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Itu fase pertama, janji Tuhan kepada bangsa Israel. Janji yang diutarakan kepada Abraham, Ishak, Yakub terus sampai bangsa Israel. Pertama, mereka akan dikeluarkan, dari tanah Mesir. Kita sudah belajar itu Keluaran 1 sampai 18. Kemudian kita belajar Keluaran 19 sampai yang ke-24 ini. Itu fase yang kedua, yaitu membawa bangsa Israel itu kepada dirinya sendiri. Membawa bangsa Israel kepada dirinya sendiri. Makanya waktu Tuhan bilang sama Musa, kasih tahu Firaun, let my people go, so that they can come to the mountain and worship me. Ya, biarkan anak-anakku keluar dari Mesir, katakan kepada Firaun, supaya mereka bisa ke gunung untuk menyembah aku. Karena di sini fase yang kedua, Tuhan membawa bangsa Israel itu menjadi miliknya. Nah, sekarang kita melihat fase yang ketiga, yaitu selanjutnya. Kita akan melihat di Keluaran mulai minggu depan, Keluaran 25 sampai Keluaran 40. Fase ini adalah janji Tuhan bahwa dia akan tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel. Nah, kalau kita melihat, perhatikan baik-baik. Kalau kita melihat dari buku Kejadian, Tuhan selalu berjalan bersama orang-orangnya. Kalau kita melihat Adam dan Hawa di dalam Kejadian 3 ayat ke-8, Tuhan itu selalu beserta dengan mereka. Kalau kita melihat Nuh, kita melihat Enok. Dan kita banyak membaca tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama, Nuh dan Abraham, Ishak maupun Yakub. Tuhan berjalan bersama mereka. Tetapi ketika bangsa Israel itu sudah terbentuk, Tuhan akan tinggal bersama dengan mereka. Makanya kalau kita melihat Kejadian 25 minggu depan, kita melihat Tuhan memerintahkan Musa untuk mendirikan satu tabernakel, ya. Kemah tabernakel di mana nantinya Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel. Jadi ada fase. Tadinya walk with God, now God is going to dwell within them. Nah, sekarang kita melihat lagi, Tuhan itu sangat setia dengan janjinya. Padahal waktu Tuhan berjanji dengan Abraham, Ishak, Yakub, itu bangsa-bangsa Israel yang saat itu di Keluaran 24 itu kan belum lahir. Mereka hanya mendengar, ya. Pada saat itu belum ada Alkitab. Apa yang disampaikan Tuhan diperkatakan turun-temurun. Dari situlah mereka tahu. Mereka boleh percaya, mereka boleh enggak,
Tetapi kamu lihat, ini loh Tuhan kita. Tuhan kita tuh luar biasa. Setia dengan janji-janjinya. Setia dengan janji-janjinya. Dia sekarang sedang memenuhi janji-janjinya itu. Dari fase pertama, bagaimana dikeluarkan bangsa Mesir, dijalankan sama Tuhan. Kemudian bagaimana fase yang kedua, orang bangsa Israel diangkat menjadi miliknya sendiri, kepunyaannya sendiri. Oke? Nah, kita melihat di sini fase selanjutnya, dia akan tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel. Kita melihat nanti dari Keluaran 25 sampai 40. Untuk melakukan semua ini, Tuhan itu perlu dua hal. Yaitu, sekali lagi, supaya nggak bingung. Untuk memenuhi fase yang ketiga ini, yaitu di mana dia tinggal bersama dengan bangsa Israel, dia membutuhkan dua hal. Satu, dia membutuhkan altar, yaitu tempat di mana kemuliaan Allah itu ada di situ. Oke, dia tempat, yaitu altar, yaitu tabernakel. Dan yang kedua, dia perlu hamba-hambanya yang melayani dia di tempat itu. Jadi, sekali lagi, ya, dia perlu tempat dan dia perlu hamba-hambanya. Tempat itu yaitu tabernakel, kemah tabernakel, hamba-hambanya yaitu imam-imam itu sendiri. Makanya sekarang ini, tadi kan saya sudah jelaskan, tabernakel, bait Allah ada di dalam hati kita. Dan kita adalah imam-imam di mana kita melayani Tuhan di dalam hati kita. Oke? Maka itu, dia memerintahkan orang Yahudi untuk mendirikan tabernakel. Oke? Bukan mendirikan tabernakel aja, nanti dia akan pilih keturunan Lewi dipisahkan untuk menjadi imam-imamnya. Karena dia sekarang bukan berjalan saja dengan mereka, tetapi dia akan tinggal di dalam kita, tinggal di dalam bangsa Israel, bersama bangsa Israel. Pada saat itu, Roh Kudus belum tinggal di dalam bangsa Israel, belum. Roh Kudus tinggal di dalam kita adalah ketika Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian dia kirim Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Dulu Roh Allah itu belum tinggal di dalam kita, oke? Maka itu Roh Allah itu perlu satu altar, satu tempat di mana dia bisa tinggal pada saat itu, yang disebut kemah tabernakel. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 8 ini kita melihat Allah begitu setia. Dia yang berjanji kepada Abraham atas dirinya sendiri. Dia berjanji atas dirinya dia sendiri. Oke, bukan atas siapa-siapa. Perkataannya itu ya dan amin. Janjinya itu pasti dilakukan. Dan saat-saat inilah dia mengesahkan perjanjian itu dengan bangsa Israel. Disahkan. Oke. Mari kita lanjutkan bagian yang kedua, yaitu Keluaran 24 ayat 9 sampai 18. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang daripada tua-tua Israel. Bentar ya, saya bacakan. Oke. Lalu ayat 10, mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Nah, ini ada ceritanya. Di dalam mereka itu mengesahkan
perjanjian, ya, Tuhan mau mengesahkan perjanjian dengan bangsa Israel. Klimaksnya itu adalah makan dan minum. Oke. Di sini kita melihat bahwa Tuhan itu memanggil kita untuk datang kepada Dia, untuk menyembah Dia. Oke. Di sini kita melihat ayat yang ke-11 dikatakan, pemuka-pemuka orang Israel tidaklah diulurkannya tangannya, mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Di sini kita makan dan minum bersama Tuhan. Oke. Lah, kalau kita melihat di ayat yang ke-10, mereka melihat Allah Israel. Ada yang bertanya, loh, emangnya orang Israel itu bisa melihat Allah? Sebetulnya ada ayat mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Kalau mereka melihat Allah, mereka akan mati. Di sini Tuhan itu punya satu kemurahan. Dia hanya menunjukkan kakinya saja. Kenapa? Mari kita lihat. Kita melihat di sini kakinya. Kalau bahasa Indonesia dikatakan kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai. Tapi kalau bahasa Inggrisnya ditulis under his feet was something like a pavement. Jadi di bawah kakinya itu ada seperti lantai dari batu nilam. Kalau bahasa Inggrisnya, ya. Tapi mari kita nggak memperdebatkan di bawah kakinya atau kakinya. Tapi kita melihat di sini kemuliaan Tuhannya. Luar biasa kemuliaan Tuhan itu. Seperti lantai dari batu nilam. Dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Ini kakinya loh saudaraku. Coba lihat di ayat yang ke-16. Ya, Keluaran 24 yang ke-16. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan seperti api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Kamu lihat, bagi orang Israel itu ya seperti satu api yang menghanguskan di puncak gunung itu. Oke. Kita melihat di sini luar biasa sekali kemuliaan Tuhan. Hanya bagian kakinya itu membuat satu seperti langit yang cerah, seperti batu, ya, dikatakan seperti batu nilam yang bercahaya. Itu Tuhan kita, ya. Barang suatu hari, apalagi kalau kita suatu hari bertemu dengan Tuhan face to face di surga, wow, kita tidak habis-habisnya mengagumi kemuliaan Dia. Mari kita lanjutkan. Selain makan dan minum, itu adalah klimaks daripada pengesahan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Kita melihat ayat 12 sampai 18. Dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Di sini Tuhan mengajak Musa, untuk naik dan tinggal. Kita tahu Musa itu pada akhirnya tinggal di atas gunung selama 40 hari dan 40 malam. Nah, kita melihat di sini, Tuhan suruh Musa naik karena Tuhan akan memberikan loh batu. Bahasa Inggrisnya itu the tablets of stone. Loh batu. Dengan semua hukum-hukumnya, perintah-perintahnya, ya, yang akan diberikan kepada Musa. Instruksi. Bukan hanya hukum, perintah, tetapi juga instruksi membangun tabernakel. Semua itu ditaruh di loh. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya tablets of stone. Ya,
Kita sering bicara, oh kamu punya tablet nggak? iPad itu tablet, ya. Ini download yang pertama ya, di Alkitab sudah ada download dari langit langsung turun ya ke tablet itu ya, download zamannya dulu sudah ada, oke? Jadi tahukah saudara, tidak ada sesuatu yang baru di bumi ini. Tidak ada yang baru. Semua itu sebetulnya sudah ada. Tuhan sudah menetapkan semuanya itu, ya. Mari kita buka 2 Korintus 3 ayat 3. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Di sini Paulus menulis bahwa dia bilang, kamu adalah sebuah surat dari Kristus, hasil daripada pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi ditulis dengan roh Allah yang hidup, bukan di atas loh batu, tetapi di atas hatinya manusia. Loh batu zaman perjanjian lama, zaman sekarang adalah hatinya manusia. Jadi apa artinya loh batu di sini? Waktu Musa diberikan oleh Tuhan 2 loh batu, ya, tidak dikatakan 2, tetapi tablets pakai S, berarti lebih dari 1, oke? Lebih dari 1. Itu diisinya semua perintah-perintah, hukum-hukum Allah, dan juga perintah untuk membangun tabernakel dengan segala detailnya. Pada zaman sekarang ini, zaman Roh Kudus, zaman Yesus sudah naik ke surga, dan zamannya Roh Kudus, perintah-perintah Tuhan, kata-kata Tuhan ditulis di dalam hatinya kita, simpan di dalamnya kita, ya. Oke, kita lanjutkan ayat yang ke-13. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu, tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung, dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Maka pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Ayat ke-17, tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Ayat terakhir, masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Jadi, saudaraku, Tuhan memanggil bangsa Israel untuk datang kepada Dia, untuk menyembah, untuk bersekutu, karena Tuhan mau tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi karena bangsa Israel sebelumnya di chapter yang 19 bilang, Musa, kamu jangan ngomong sama kamu aja yang ngomong sama saya, ya. Jangan Tuhan, kamu aja. Karena bangsa Israel sendiri yang tidak mau berbicara sama Tuhan. Dia hanya mau Musa. Maka dia hanya tinggal di kaki gunung. Oke? Tetapi 70 orang bangsa Israel, tua-tua bangsa Israel bersama dengan Harun naik. Oke? Sampai naik di sini di pertengahannya gunung, Musa sendiri yang naik. Nah, apa artinya semua ini? Semua ini sebetulnya adalah satu ilustrasi dari kebenaran yang sangat penting. Oke? Kebenaran apa itu? Kebenaran tentang penyembahan. Penyembahan kita, pengalaman, perjalanan penyembahan kita kepada Tuhan itu harus bertumbuh. Oke? Harus bertumbuh. Kita sendiri yang menentukan loh. Kita ini cuma mau di kaki gunung, ataukah kita mau naik,
Oke, sampai di perutnya gunung, ataukah mau naik seperti Musa? Oke, kalau kita cuman di kaki gunung, seperti bangsa Israel bilang apa? Sudahlah, jangan Tuhan yang bicara, kamu aja. Musa, kamu aja yang bicara sama saya. Kalau kita masih berada di situ, mari kita naik. Mari kita bertumbuh. Kalau dulu kita tidak mau belajar Alkitab, kita pikir saya cukup dengar dari pendeta, saya cukup dengar dari khotbah-khotbah YouTube, saya cukup dengar saja. Tidak perlu Tuhan bicara, dengar saja. Tidak perlu saya bertemu dengan Tuhan di firman-Nya, dengar saja. Saudara, mungkin engkau seperti bangsa Israel yang hanya ada di bawah kaki gunung. Ayo kita naik. Kita naik. Kita belajar. Kita belajar sendiri firman Tuhan. Langsung first hand, bukan second hand. Bukan dengar dari orang lain, bukan second hand. Maka itu di tempatnya Bible study saya selalu menghimbau setiap orang untuk belajar. Setiap orang untuk sharing. Supaya engkau bisa menerima langsung apa yang Tuhan katakan kepadamu. Bukan dari mulut saya, tetapi engkau punya pengalaman sendiri bertemu dengan Tuhan di dalam firman ini. Oke? Nah, ketika engkau bertemu dengan Tuhan di dalam firman ini, kau akan diberi pengertian. Karena Roh Kudus, salah satu tugas Roh Kudus itu adalah mengajar. Dia yang mengajar kepadamu. Dia adalah guru yang sempurna. Dia mengajarkan kepadamu hal-hal tentang Allah, hal-hal tentang apa saja. Oke, kamu lihat Musa. Kamu lihat bangsa Israel. Bangsa Israel cuma puas sampai di kaki gunung. Tapi kita lihat Musa. Musa ketika dia naik ke puncak gunung, bertemu langsung dengan Allah. Ya, dia memang dipanggil Allah, dipilih Allah sebagai seorang pemimpin. Dia adalah mediator antara Allah dan bangsa Israel. Dan dia itu adalah gambaran Yesus Kristus itu sendiri yang merupakan mediator antara Bapa dengan kita. Jadi karena dia itu adalah mediator, karena dia itu adalah pemimpin, dia dipanggil Tuhan ke puncak dan dia taat. Dan apa yang terjadi ketika dia bertemu dengan Allah? Bukan hanya dia mendengarkan suara Tuhan, tetapi dia melihat kemuliaan Tuhan. Oke, sehingga kita melihat nanti minggu depan Keluaran 25, waktu dia turun dari gunung, wajahnya itu bercahaya. Sangat tragis sekali bagi anak-anak Tuhan. Di dalam hubungan intim dengan Tuhan, hanya di kaki gunung saja. Ayo, kalau dulu di mata kaki, Yehezkiel mengatakan, dia berjalan di sungai, air itu semata kaki. Kemudian dia makin jalan-jalan, air itu di pahanya. Kemudian jalan-jalan dia lagi, air itu sepinggang. Dia jalan lagi sampai dia akhirnya berenang. Maukah kita hubungan intim dengan Tuhan sampai kita berenang-berenang, sampai kita mendengarkan sendiri suara Allah. Bukan hanya suara Allah, tetapi kita sendiri melihat kemuliaan Allah. Dan kalau kita sudah melihat kemuliaan Allah, kita hanya bisa menyembah Dia. Bahkan kita itu hanya bisa tersungkur dan menyembah Dia. Sekarang kita melihat kesimpulannya. Tuhan memanggil kita untuk masuk, untuk makan bersama Dia, untuk punya hubungan intim dengan Dia. Karena Dia mengasihi kita. Oke? Dia mengasihi kita. Dia menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa Dia. Dia menciptakan dia sedemikian rupa supaya kita bisa mengasihi Dia. Kita punya hubungan intim dengan Dia bukan karena kita harus,
tetapi karena kita ingin. Beda. Kalau harus, itu seperti ada peraturan-peraturan. Tapi ini enggak. Tuhan, aku ingin dekat dengan Engkau. Aku ingin punya hubungan intim dengan Engkau. Makanya kalau saudara lihat di Yohanes 4, ayat 23 sama 24, ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria itu, dia bilang apa? Tuhan itu mencari penyembah-penyembah yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Ingat, Tuhan hanya mencari dua kelompok manusia di bumi ini. Satu kelompok adalah kelompok yang pertama, Tuhan mencari yang hilang. Kelompok yang kedua, Tuhan mencari penyembah. Jadi kelompok pertama dan dua, kelompok pertama orang-orang yang belum percaya, itu yang Tuhan cari, orang yang hilang. Kelompok yang kedua, orang-orang yang sudah percaya. Yang dicari apa? Yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Amin, saudaraku. Jadi memasuki tahun 2021 ini, apa goal kita? Seperti tadi saya di awal-awal itu mengatakan, tahun ini bukannya tahun yang lebih enak daripada tahun lalu. Kita tidak tahu. Tapi yang pasti kanan kiri beritanya macam-macam. Sosial media beritanya macam-macam. Baik dalam hal sosial, ekonomi, politik, dan banyak hal lagi. Itu berita akan membingungkan kita semuanya. Mari saya ajak teman-teman untuk belajar seperti Musa. Dari kaki gunung, naik ke perut gunung, naik ke puncak gunung. Hubungan kita dengan Tuhan lebih intim, lebih intim. Fokus sama dia. Karena ketika kita fokus sama dia, yang lain-lain udah doesn't matter anymore. Karena kita punya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk undangan-Mu Tuhan, yang mengundang kami untuk datang kepadamu, untuk mempunyai hubungan yang intim Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, di hari-hari yang liwat, di tahun-tahun yang sudah liwat, kami kurang Tuhan. Kami hanya puas ada di kaki gunung. Kami tidak mau membaca Alkitab. Kami hanya mau dengar dari khotbah-khotbah lain. Kami tahu itu bukannya salah Tuhan. Tapi biarlah kami Tuhan belajar mendengar sendiri suara-Mu Tuhan. Belajar bertemu dengan Engkau Tuhan seperti Musa Tuhan. Bukan hanya mendengarkan suara-Mu, melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan Engkau bisa dinyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan, hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan akan belajar Tuhan, berjalan dekat terus dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Akan disambung minggu depan dengan Keluaran 25. Selamat malam.